Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa tentunya ini bukan ajang adu domba, tetapi bagaimana bisa lebih menjelaskan ya bahwa ternyata memang ada perbedaan sudut pandang terhadap sebuah konsep ketuhanan atau keyakinan yang ada. Oleh karena itu kami berharap, LSK berharap bahwa dengan adanya acara debat fenomenal pada malam ini akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, yang tentunya sekali lagi bahwa budaya yang kita kembangkan dalam debat di LSK bukan ajang pembantaian, tetapi bagaimana para narasumber nanti bisa menjelaskan secara ilmiah ya dari sudut pandang masing-masing sehingga bisa memberikan pencerahan ya kepada kita semua para peserta malam hari ini. Dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini, yang pertama adalah Bapak Pendeta Insinyur Henry Tandianta ya. Beliau dulu sekolah Alkitab di Full Gospel ya, kemudian lulus Bachelor of Bibliology ya, Studies BBS ya, sarjana Alkitab. Kemudian beliau sekarang aktif di gereja online ya, Gereja Alkitab Allah Esa Cibubur Jakarta ya. Beliau juga sangat produktif sekali ya, dengan terbukti dengan tayangan di YouTube ada sekitar kurang lebih 1.800 tayangan ya. Pendeta Henry ya. Halo Pendeta Henry. Oke. Ya. Oke, siap. Oke, itu narasumber yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Pendeta Luga Tambunan ya. Beliau sebagai pendiri King of Kings ya, International Ministry atau Transform World ya. Jadi beliau masih aktif, nanti mungkin bisa disampaikan lebih detailnya untuk kurikulum kitanya. Kemudian yang terakhir narasumber kita pada debat fenomenal malam hari adalah Ustadz Agus Wiantotan ya. Pada malam hari ini beliau nanti sebagai komentator pada acara debat fenomenal pada malam hari ini. Untuk sesi yang pertama, kesempatan saya berikan kepada Pendeta Henditan untuk memberikan pertanyaan, kritik, sanggahan dan lain sebagainya. Silakan, waktu sama, mulai dari sekarang 7 menit mulai. Silakan Pendeta Henry. Ya, selamat malam. Salam saya buat Pak Ustadz Yusuf Ismail ya. Insya Allah nanti saya sampaikan ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Saya kangen kalau sama Pak Ustadz Yusuf Ismail. Iya, siap. Selamat moderator, Pak Ustadz Mutasim, juga Ko Agustan, juga Pak Pendeta. Ya. Saya akan fokus di kambing dan domba saja Pak ya. Soal tuduhan begini-begitu ya sudahlah, itulah ya. Soal domba dan kambing ini memang saya yang menyampaikan dikotomi domba dan kambing ya. Dulu orang Kristen selalu dibilang wahai para domba begitu kan, orang Kristen itu wahai para dombaer, dombais begitu ya. Biasa orang Kristen akan membalas itu kamu kambing gitu kan, biasanya nih Pak moderator yang suka ngomong domba itu kan di luar Kristen, kalian tuh para domba gitu. Terus orang Kristen jawab ya kamu kambing, kami domba, Anda kambing gitu ya. Lalu saya menyampaikan bahwa kambing itu juga Kristen. Nah, jadi heboh di sinilah ya. Ketika domba juga Kristen, kambing ternyata juga Kristen gitu loh. Lalu heboh, super heboh ya toh. Wah, sudah tahulah kalau kayak gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan domba dan kambing 100% dua-duanya Kristen. Ya, 100% dua-duanya Kristen. Ini berdasar Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya. Sama-sama ngomong ke Yesus Tuhan. Orang benar juga ngomong ke Yesus Tuhan. Orang terkutuk juga ngomong ke Yesus Tuhan. Dua-duanya manggil Yesus Tuhan. Pada Pendeta Luga Tambunan untuk bisa menanggapi statement ya, yang sudah disampaikan oleh Pendeta Henditan. Saya sampaikan waktu masing-masing jawaban dari narasumber maksimal 5 menit. Maka nanti akan saya stop apabila sudah masuk ke waktu 5 menit. Terima kasih, silakan Pendeta Luga. Oke. Ya, ini sangat menarik ini ya, Kristen kambing dan Kristen domba. Tapi yang berhak mengatakan Kristen kambing dan domba itu bukan Pak Henry Tan. Yang berhak mengatakan Kristen domba atau kambing itu adalah Tuhan. Ya, makanya saya selalu bilang kita perlu ada pewahyuan, ada revelation, ada suara Tuhan, ada nabi Tuhan yang mengatakan kita ini kambing apa domba. Nah, bukan kebetulan dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya memiliki seorang teman pendoa syafaat, dia pernah dibawa ke neraka, dia juga pernah dibawa ke surga. Pada waktu saya sharing dengan dia mengatakan seperti ini, Luga, ada sekelompok pendeta yang menyerang kamu. Oh ya Pak, apa tuh? Tapi saya melihat, ini sekelompok orang ini, dia sangat benci dengan kamu. Terus Pak, apa? Saya melihat ada
kambing, kupingnya panjang, matanya merah, memelototin kamu. Dan itu adalah roh bandot, katanya gitu. Saya kaget pada waktu seorang pendua syafaat ini mengatakan kepada saya. Jadi kalau Pak Henry Tan mengatakan masalah kambing dan domba, saya udah dapat duluan, Pak. Tuhan sudah menyatakan kepada saya siapa yang kambing, siapa domba. Bahkan jelas dikatakan ada roh bandot. Nah, itu dia. Tuhan sudah menyatakan melalui seorang pendoa kepada saya bahwa ada roh bandot. Nah, siapakah roh bandot itu? Roh bandot kan kambing. Betul nggak? Roh bandot itu kan bahasa lain dari kambing. Nah, pada waktu saya diceritakan ini, tiba-tiba saya teringat satu ayat bahwa Tuhan mengatakan kepada orang yang di sebelah kirinya, yaitu kambing, nyala ke dalam api yang kekal. Jadi Tuhan sudah ngomong sama saya, siapa yang kambing, siapa yang domba. Nah, kalau Pak Henry Tan ngomong kambing, ngomong domba, Bapak udah terlambat. Tuhan udah ngomong sama saya dulu dari seorang pendoa syafaat. Nah, makanya saya katakan, kita butuh pewahyuan dan revelation. Pak Henry Tan mengatakan kambing dan domba ini, Bapak dengar dari siapa? Bapak kan cuma menafsir-nafsir, nih kambing, nih domba. Apakah roh jahat yang mengajari Bapak ngomong kayak begitu? Hah? Kenapa saya katakan roh jahat yang mengajari Bapak seperti itu? Satu, Bapak nggak bisa ngusir setan. Saya pernah ngusir setan pemilik 28 jin. Dia mengaku jebolan pesantren dari Banten. Jarak 1 meter, dia keluarkan tenaganya. Wah, itu mengerikan sekali waktu dia keluarkan, dia punya ilmu. Tapi saya ambil gitar, saya menyanyi, How great is our God. Pada waktu saya menyanyi dan memuji Tuhan, tiba-tiba saya tangking dia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Bang, saya takut bang, ada api bang yang besar bang, saya takut bang, saya takut. Dan malam itu si Abi percaya kepada Yesus, dia agamanya Islam. Percaya dia, dan dia, bang mulai hari ini saya ikut Yesus. Dia pingsan, dan dia melihat Tuhan Yesus datang kepada dia, dan dia mengatakan Tuhan Yesus bilang gini, masuklah ke dalam ragaku. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepadaku. Nah, saya sudah memiliki tanda-tanda itu. Kami kalau berdoa, malaikat Tuhan sering menampakkan diri. Ada malaikat tinggi-tinggi besar, rambutnya emas, dan itu sering. Nah, kalau saya adalah kambing, nggak mungkin malaikat Tuhan datang. Nah, pertanyaannya, pernah nggak Pak Henry Tan mengalami? Jangan cuma menjadi Alkitab itu hanya menjadi teori. Teori baca-baca, soalnya baca, tapi giliran ada orang kerasukan setan, kabur si Pak Henry Tan-nya. Mending Bapak nggak usah jadi pendeta. Ngapain Bapak jadi pendeta kalau ada orang sakit Bapak nggak bisa sembuhkan? Kalau mau jadi pendeta itu harus bisa membebaskan umat. Semua juga yang ada di sini, kalau mau jadi pemimpin agama nggak bisa membebaskan umat dari belenggu setan. Nggak usah copot itu titel agama Anda. Baik pendeta juga. Gelar pendeta itu nggak penting. Yang penting tuh Bapak harus diurapi Tuhan nggak? Kalau nggak ada diurapi, Bapak yang dibakar. Gitu loh. Jadi nggak usah bikin kambing domba. Emang Tuhan pernah ngomong sama Bapak? Main kambing, main domba. Ya. Ada seorang anak kecil dapat penglihatan, itu semua pendeta dan penginjil berbaris menuju lautan api dan belerang. Anak kecil ini ngomong, Tuhan, kenapa para pendeta ini menuju neraka Tuhan? Tuhan bilang, anakku, bahwa aku hanya memakai hamba yang kuurapi. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak kuurapi, mereka akan berakhir di lautan api ini. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Henry Tan diurapi? Kalau dia diurapi, dia akan bisa membebaskan orang. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan diusir. Tentu Pak Henry Tan juga akan semakin diberkati Tuhan. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan. Bentar ya. Ya. Oke, kelihatannya semakin kesini semakin seru ini ya. Semakin seru ya. Saya lagi tetap kita pada koridor untuk debat yang santai dan bijak. Oke, untuk sesi yang kedua ini, kesempatan kedua, kami silakan kepada Pendeta Henry Tan untuk menanggapi pertanyaan ya. Kalau tadi Pendeta Lukas sudah mencoba untuk menanggapi pertanyaan atau statement dari Pendeta Henry Tan, maka silakan untuk selanjutnya kepada Pendeta Henry Tan menanggapi kritikan ya kepada Anda. Silakan, waktu saya lagi 5 menit ke depan. Silakan dimulai. Ya, orang Kristen itu standarnya Alkitab. Bukan kok saya dibawa ke surga atau tidak ke surga, standarnya Alkitab. Kalau saya meyakinin orang Kristen itu standarnya Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab ya. Anda yang punya standar nunggu orang dibawa ke surga silahkan. Saya no komen soal yang itu ya. Banyak orang mendapat hikmat ya, tidak harus seperti itu. Sekarang neraka aja nggak ada. Sekarang itu neraka belum ada. Ada orang dibawa ke neraka 100% buat nggak pernah ada orang dibawa ke surga. Mana ada sekarang neraka? Neraka sekarang belum ada ya. Itu nanti saya hanya ingin fokus ke kambing dan domba ya. Itu saja yang saya ingin fokus. Ini ada ayat Alkitab. Ayo kita berani nggak debatin yang ayat Alkitab ini? Kambing domba. Nggak usah Anda maki-maki saya, nggak ada gunanya. Hujatan caci maki saya udah biasa, tayangan saya 1.800. WA dicantumin, itu tiap hari dihujat caci maki. Itu saya mau nggak mempan kayak begini mah, ya.
Ayo kita bahas Alkitab, ayat Alkitab. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Berani nggak? Baca ayat Alkitab. Standarmu apa? Kalau nggak Alkitab terus apa? Ya, Anda mau ini? Ya apa? Ya harus Alkitab dong. Ya, Alkitabnya ngomong apa? Ngomong ada kambing, ada domba. Itu sudah jelas kok. Ya, saya aja belum bahas ini. Apa itu kambing? Kenapa disebut terkutuk? Nanti ada itu mahasiswa saya akan ngomong tuh jelasin kenapa kambing disebut terkutuk. Kenapa? Kenapa domba disebut orang besar? Ya udah silakan. Ayo dibahas. Pak, nggak usah apa. Silakan aja bahas ayat Matius itu. Bahas, ayo. Silakan Bapak bahas. Bahas ayat Matius itu. Maaf, siapa ini? Mohon maaf, siapa ini ya? Sebentar, Ya, sebentar. Apa namanya, mengaktifkan mic ya. Maka operator bisa meng-kick Anda dari forum ini. Mohon maaf ya, sekali lagi ini. Jangan sampai berkomentar ya. Silakan kepada yang lain juga demikian. Oke, karena sekali lagi moderator pemegang penuh acara debat pada malam ini. Silakan kepada Pendeta Henditan selanjutnya. Ya, jadi kita mau fokus saja. Ayo bahas ayat Alkitab, gitu. Nggak usah menghakimi orang lain, kamu punya mujizat apa, nggak usah lah. Ayo ayat Alkitab, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dibedah satu-satu, dirinci satu-satu. Ya, di situ sudah very clear. Siapa domba, siapa kambing. Kenapa kambing disebut terkutuk, kenapa domba disebut orang-orang benar. Kenapa domba masuk surga, kenapa kambing masuk neraka bersama iblis dan malaikat. Ini very clear. Ayo dibahas itu. Gitu loh. Ya, jangan bahas siapa lebih ganteng antara saya dan Anda. Ya nggak usah begitu. Siapa lebih pintar, siapa lebih pintar. Nggak usah. Kita bahas saja ayat Alkitab ya. Kok Agustan tuh ketawa melulu tuh kalau ketemu saya. Nggak usah lah ya, kita bahas yuk ayat Alkitab Matius 25 31 sampai 46. Silahkan dibedah. Soalnya urusan domba nggak ada di ayat lain, cuman ada di sini. Yuk dibedah. Gitu loh. Pak Ustadz Mustasi, monggo. Oke, masih ada 1 menit lagi, Pendeta Henditan. Silakan di Satu, manfaatkan Pak. 1 menit, silakan dimanfaatkan. Janganlah sekarang ganteng. Ya, jangan lagi lah gantengan sopo, mujizati sopo ya. Jangan seperti itu ya Pak Agus ya. Kita nggak ngomongin gitu lah ya. Kita ngomongin gitu ya. Kita bahas kan ya toh. Semua juga sudah ini. Oke, gitu aja. Monggo Pak, monggo silakan. Oke, udah cukup Pendeta Henditan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sesi kedua telah berakhir, jadi ada sesi menanggapi ya pertanyaan kritik dari masing-masing debater. Sekali lagi mohon maaf kepada para peserta yang ada di Zoom ini. Mohon untuk menahan diri karena segala sesuatu sudah diatur oleh saya selaku moderator, sehingga agar berjalan lancar dan tertibnya debat pada malam ini sudah ada beberapa aturan tata tertib. Saya sampaikan ini. Kemudian kita masuk sesi yang ketiga. Ini kelihatannya lebih menarik ini, Pendeta Luga dan Pendeta Henditan ya, semakin hangat sekali. Tetapi sekali lagi saya selaku moderator tetap mengutamakan kearifan, kebijakan ya dalam debat pada malam ini, sehingga bukan otot-ototan, tetapi bagaimana kita mencoba akan memberikan pencerahan kepada para peserta yang ada di Zoom ini maupun jamaah masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang ketiga pada debat fenomenal pada malam hari ini dengan tema Kristen domba dan versus Kristus kambing. Pada sesi yang ketiga ini, maka para kedua narasumber diberikan kebebasan untuk saling mendebat secara langsung, secara live. Kalau tadi masing-masing menahan diri, kalau sekarang ini akan sesi 3 ini akan diberikan kesempatan langsung kepada para kedua debaters ini untuk bisa saling menyanggah, saling mengkritik. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa tentunya dengan etika debat yang santun, ya. Sepakat ya? Pendeta Luga, Pendeta Henditan. Oke, sehingga saya berharap akan menjadi sajian yang menarik ya. Tetap akan memberikan pencerahan kepada jamaah masing-masing. Jemaatnya masing-masing. Oke, sesi yang ketiga ini 10 menit, jadi lumayan panjang durasinya, sehingga biar sama-sama kelihatan memberikan sebuah konsep yang yakin. Tentunya dengan kebebasan debat ini pada sesi yang ketiga ini tetap tidak gontok-gontokan sehingga suaranya nggak jelas, begitu ya. Oke, siap semuanya ya. Pendeta Luga siap, Pendeta Henditan siap ya. Oke, 10 menit ke depan, silakan siapa yang akan memulai. Kita mulai dari sekarang. Ya, yang dimaksud dengan Kristen domba itu apa yang menyebabkan dia jadi Kristen kambing? Apa kesalahannya? Kesalahannya itu apa? Saya menyembah Tuhan, memberitakan Injil, lalu tiba-tiba melakukan hidup kudus, tidak mencuri, tidak berbohong, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan berdoa pun malaikat datang, terus tiba-tiba jadi kambing, itu salahnya di mana gitu loh. Jadi harus dikasih tahu apa yang menyebabkan
Nah, terus kalaupun memang salah, Bapak juga kan ada ayat juga di dalam, kita semua ini tidak lari dari Alkitab. Alkitab juga mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, harus juga kuasa. Jadi kalau Pak Henry mau ngomong, apa yang menjadi jaminannya? Jadi nggak cuma ngomong, luga kambing, Kristen kambing, jaminannya apa? Harus ada jaminan. Kalau cuma ngomong-ngomong kan nggak ada gunanya. Karena Alkitab juga mengatakan kita juga harus memberikan jaminan dari statement yang kita mengatakan. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Artinya bukan cuma baca-baca, kamu kambing, kamu domba, selesai. Nggak bisa begitu. Alkitab ini tidak bisa hanya dikatakan karena saya membaca ini adalah kambing, maka kamu kambing. Ya nggak bisa main tuduh-tuduh orang kambing. Apa penyebabnya? Gitu loh. Kalau memang Anda adalah domba, buktikan kalau Anda domba. Ternyata di dalam kalau dia Kristen domba, dia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh Yesus. Ciri-cirinya apa? Yesus berkata, mereka akan mengusir setan atas namaku. Nah, coba tunjukkan ciri-ciri domba itu. Mana ciri-ciri domba? Saya tidak mengatakan mana mujizat. Ciri domba adalah mengusir setan atas nama Yesus. Itu ciri-cirinya. Silakan, Pak Henry. Gitu. Yang tanya yang nggak paham. Saya karena Ya. apa itu orang-orang benar? Oke, terus. Baca Galatia 3 ayat 11. Orang benar akan hidup oleh iman. Benar. Loh, saya menyembah Yesus kok. Saya menyembah Yesus, Tuhan Yesus Bagaimana datang kambing kok. disebut terkutuk? Saya menyembah Yesus, Tuhan Yesus pernah. Ya, Nah, kenapa? Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kambing disebut terkutuk karena memberitakan Injil lain. Nah, terus kenapa lagi? Apa itu Injil lain? Allah satu diberitakan 3. Nah, terus Nah, ayo. Ya, saya ini nyembah Tuhan Allah Yesus. Esa diberitakan Tritunggal. Injil lain namanya. Siap. Oh, Bapak mau mengatakan saya Tritunggal ya. Kalau bukan seperti itu, Pak, untuk membuktikan domba dan kambing itu bukan seperti itu. Tuhan yang lebih tahu otak kita ini benar apa enggak. Saya kenapa menyembah Tuhan Yesus datang, malaikat datang. Kalau memang saya adalah kambing, Tuhan Yesus nggak akan datang, malaikat nggak akan pernah datang. Nah, saya akan jawab ya masalah Tritunggal. Saya sebenarnya permasalahannya di sini bukan masalah Tritunggal ini. Bapak cuma menjual-jual Tritunggal, menjual-jual Allah yang Esa. Saya akan katakan, saya cuma mau tanya sama Bapak. Bapak pernah bikin statement di YouTube bahwa Bapak mengatakan Tuhan Yesus datang 4.000 tahun lagi. Benar apa enggak? Yes. Hah? Yes. Siapa yang mana ayatnya? Ya, nah, ya dengerin YouTube-nya, kan ada ayatnya tuh. Ya baca, bacain aja sekarang, baca di sini aja biar semua orang tahu. Nah, itu tayangan YouTube kan lama itu. Iya, Panjang. bacakan aja ayatnya di sini. Mana ayatnya Yesus datang 4.000 tahun lagi. Silakan, kasih ayatnya sekarang. Itu Ayo. panjang sekali, Pak. Kan tayangan Nggak YouTube-nya usah ada kasih, semua itu. nggak usah suruh. Ini kan kita lagi live nih, nggak usah mereka suruh nonton YouTube dulu. Ini langsung ambil singkat-singkatnya di Korintus kah, di Matius kah, di Wahyu kah. Cepat jawabnya. Yesus datang 4.000 tahun lagi, mana ayatnya? Nggak bisa jawab kan? Skakmat. Masa Yesus datang 4.000 tahun, sementara kita orang Kristen ini sedang berjaga-jaga, kedatangan Yesus itu udah sangat singkat. Sudah sangat singkat, tiba-tiba Bapak ingin. Berarti Bapak lah yang kambing itu. Tuhan Yesus semua para nabi-nabi Tuhan yang diajak ke sorga, sudah ratusan orang yang dibawa ke sorga, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang. Sudah sangat singkat, bahkan ditunjukin jamnya udah habis. Bapak main nambah-nambahin aja 4.000 tahun. Kalau Bapak nambahin 4.000 tahun Yesus datang, otomatis kita sekarang tidur. Yesus masih lama datang, udahlah. Gak usah debat lah, orang Yesus datang masih lama kok. Itu yang ajaran Bapak bikin aneh. Bapak cuma bersembunyi di balik Allah. Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal, itu sebenarnya itu cuma tameng Bapak. Intinya Bapak bikin orang jadi santai, jadi orang jadi gampang berbuat dosa karena Yesus masih datang 4.000 tahun lagi. Yesus itu udah sangat dekat. Saya pernah bermimpi, tiba-tiba saya lagi mengatakan Yesus raja di kerajaan sorga, tiba-tiba saya terangkat ke langit dan saya mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan sampai saya menangis. Berarti di zaman hidup saya ini Yesus datang. Bukan 4.000 tahun lagi. Bapak dapat ajaran dari mana lagi? Ini jangan-jangan Bapak nih ada kong kali kong ya Malia Eden ini. Bapak ada WA-WA-an nggak Malia Eden? Lah Pak, domba kambing aja Pak. Nanya apa juga saya jawab. Domba kambing. Iya, justru Bapak itulah mengatakan Yesus 4.000 tahun lagi. Di situlah letak kambingnya. Orang benar itu. Udah Pak, Bapak bertobat aja lah. Bapak ini ngapain sih bikin gereja-gereja suruh? Kan Bapak mengatakan Bapak adalah domba, tapi buktinya Bapak berbohong. Bapak bilang Yesus datang 4.000 tahun lagi. Bapak udah bohong. Pembohong itu di neraka, kambing namanya. Tanya aja orang Islam. Orang Islam aja lagi nunggu-nunggu kedatangan Nabi Isa.
sebagai nabi, padahal dia datang sebagai raja. Sudah sangat dekat kedatangannya, Bapak bilang 4.000 tahun lagi, berarti Bapak lah kambing itu. Itulah letak kekambingannya, bukan di mana-mana. Makanya teman saya mendapat penglihatan. Yesus datang kapan, Pak? Tahu emang? Apa? Yesus datang kapan emang tahu? Tapi sudah sangat dekat, banyak para pendua-pendua sudah dibawa ke surga banyak sekali. Tuhan Yesus bilang kepada mereka bahwa waktu sudah habis. Waktu sudah habis, kok bisa Bapak nambah-nambahin 4.000 tahun lagi, kan repot jadinya. Orang jadi santai. Wah, Bapak bikin suatu statement yang bohong, itu masuk neraka, Pak. Jangankan Bapak bilang Yesus 4.000 tahun lagi, Bapak bilang, Bapak ngebohongin tetangga Bapak aja, Bapak masuk neraka, Pak. Bila Tuhan dibilang datang 4.000 tahun lagi, itu udah luar biasa bohong itu. Sedikit kebohongan, itu Bapak masuk neraka. Berarti Bapak lah kambing itu. Makanya Bapak, saya minta bertobat. Silakan dibantah. Enggak lah, saya nggak mau bantah itulah. Yang kambing aja, kalau ada kambing tak bantah. Ya udah. Kalau yang itu mah biarin aja. Oke. Bilang gantengan siapa? Nah, terus yang kayak kambing itu, yang kambing itu seperti apa? Ya, yang kambing kan disebut terkutuk. Jadi kita harus cari tahu kenapa kambing disebut terkutuk. Cari ayat yang ngomong terkutuk. Karena ada bohong. Ayat 8 dan 9 itu terkutuk gitu loh. Yang terkutuk itu pembohong. Siapapun pembohong terkutuk. Pemberita Injil lain itu terkutuk. Pemberita Injil lain bukan Injil Kristus. Itu yang disebut terkutuk. Ini sebenarnya Pak Henry Tan ini kalau saya lihat ini belum bisa berdebat ini. Ini baru belajar ini. Ya, aduh, oke. Itu Kristen kambing. Nah, Kristen domba ini orang-orang benar harus menyembah Yesus Allah yang benar. Makanya saya menolak menyembah Bapak. Nah, oke. Gitu. Nah, sekarang Bapak bilang kan katanya Bapak nggak ada. Itu kan ajaran dari mana lagi? Udah jelas-jelas Bapak itu duduk di atas tahta, Wahyu 4. Kenapa Bapak bilang mengatakan tahtanya itu keluar kilat dan guntur di Wahyu 4? Kenapa Bapak mengatakan Allah Bapak nggak ada, yang ada cuma Yesus? Emang Bapak udah pernah lihat? Yesus katanya duduk di sebelah kanan Allah itu cuma kiasan, di surga cuma satu tahta. Pertanyaannya, Bapak udah pernah lihat belum? Cukup, Bapak Luka dan Pak Henry Tan. Waktu sesi 3 sudah habis, ya. Sudah 10 menit berlalu. Saya kasih injury time, ya. Saya kasih, gimana? Nggak usah. Nggak usah, cukup. Oke. Fokus domba kambing aja, yuk. Yo, sudah ya, cukup ya. Jadi sesi yang ketiga sebelum sudah berlalu, maka saya sudahi untuk sesi yang ketiga. Maka kita akan masuk sesi yang keempat, ya. Masuk sesi yang keempat, Bapak Ibu peserta dan pemirsa YouTube yang berbahagia. Tadi sudah kita saksikan bersama bahwa kedua debater sudah menyampaikan konsep tentang Kristen kambing dan Kristen dombanya. Dari masing-masing sudah mengutarakan itu. Oleh karena itu, maka masuk yang sesi yang keempat, ini yang sangat menarik sekali. Saya berharap sudah ada beberapa ya peserta atau bisa dikatakan murid dari masing-masing pendeta ini, jemaatnya, yang akan bertanya langsung kepada lawan debatnya. Jadi mohon kepada Pak Luga, apakah sudah ada perwakilannya di forum ini? Ya, tadi saya cuma men-share aja Pak kepada mereka, kalau mereka mau bertanya silakan, tapi kan belum ada konfirmasi, silakan saja yang mau bertanya silakan. Oke. Jadi untuk yang dari pendeta Luga belum ya. Kemudian yang pendeta Henry Tan, apakah sudah ada yang siap untuk bertanya? Profesor Yakob ada nggak ya? Mohon kepada operator. Ada nggak? Kepada operator. Siapa pendeta? Profesor Yakob ada kayaknya. Pak Yakob ya. Pak Yakob. Pak Yakob. Selamat malam Pak Yakob. Selamat malam Pak. Oke, ada ya, sudah terhubung ya. Oke, ya. Sebentar. Anda tetap standby dulu aja. Oke, kembali lagi kepada kedua debater yang berbahagia. Jadi sesi yang keempat ini adalah sesi bagaimana masing-masing dari jemaat masing-masing pendeta tadi akan bertanya kepada lawan debatnya. Jadi kalau jemaatnya pendeta Luka akan bertanya kepada pendeta Henry Tan, ataupun sebaliknya jemaatnya dari pendeta Henry Tan akan bertanya langsung kepada Pak Luka.
Namun demikian, karena yang siap baru dari jemaatnya Pendeta Henry Tan, maka akan bertanya kepada Pendeta Luga. Pada sesi yang keempat ini, masing-masing akan diberikan waktu sebanyak 5 menit ya. Jadi nanti kalau sudah 5 menit maka akan saya hentikan ya. Oleh karena itu mekanisme sama, silakan nanti bertanya, kemudian akan dijawab langsung oleh debater yang bersangkutan. Silakan kepada Pak Yakub atau mungkin ada yang lain. Apa Pak Yakub saja atau gimana nanti yang bertanya dari jemaatnya Pendeta Henry Tan? Pak Yakub saja itu Pak Yakub. Pak Yakub saja ya. Oke. Selamat malam Pak. Selamat Silakan. Ya, silakan Pak Yakub. Selamat malam Pak Gus, Pak Gustan. Malam Pak Yakub, Pastor Yakub. Ya, saya mungkin tadi kan sudah dipertanyakan soal Matius 25 ya. Tapi saya mungkin tertarik sama yang Pendeta Luga katakan terakhir, yang Wahyu 4 ayat 2 ya. Wahyu 4 ayat 2. Sebelum saya bertanya, saya hanya mau mencoba begini. Sebenarnya ya bagi saya Bapa, Putra atau Anak, Roh Kudus itu benar Pak. Ya, benar. Tapi itu sebenarnya pada saat Yesus menjadi manusia, waktu Firman menjadi manusia. Tapi setelah naik ke sorga, ya Yesus itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, saya mau bertanya di Wahyu 4:2 tadi. Saya mau bertanya, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 7 dan 18. Itu siapa yang berbicara? Aku, Bapa kah? Atau Yesus? Wahyu 1:8. Kenapa? Wahyu 1 ayat 8 yang aku adalah Alfa Omega, Ya, Tuhan Yesus itu. dan yang Maha Kuasa. Ya, Betul kan Pak? Ya, Pak. ya, betul. Nah, saya mau bertanya, dan jangan lupa kalau di Keluaran 3:14 itu kan ego eimi, aku adalah aku. Waktu Musa ditanya, ya Musa bertanya ya kepada Tuhan TUHN huruf besar. Waktu Yeremia 10 ayat 10 kan Allah yang benar juga ada TUHN. Waktu waktu Yesus di surga, Allah yang benar itu Yohanes 17 ayat 3 itu kan Bapa. Memang betul karena Yesus sedang jadi manusia. Tapi jangan lupa setelah Yesus naik surga, Yesus itu adalah Allah sendiri. Bapak itu kan? Saya tidak mengatakan Bapak karena Bapak itu adalah cuma kiasan. Bapak tolong catat baca Yohanes 16 ayat 25. Ya, Yohanes 16 ayat 25 itu bukan saya mengatakan Bapak itu adalah Yesus jadi Bapak, tapi Bapak itu selama hidup Yesus menjadi manusia, Bapak itu kiasannya. Jadi makanya dia Bapak karena dia anak Allah. Dia masih menjadi manusia. Ya. Jadi saya pikir gitu karena dia kan menjadi manusia. Nah, pada waktu dia naik ke surga, dialah yang berkata di Wahyu 1 ayat 18, akulah Alfa Omega. Apa artinya Alfa Omega? Karena dia dari awal sampai akhir, dialah itu. Nah, jadi saya itu mau bertanya, itu yang berkata itu, aku Yesus. Dan jangan lupa, selama Yesus menjadi manusia, paling sedikit 7-8 kali Yesus mengatakan aku. Ingat kan? Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jadi, di situ walaupun pada waktu itu dia manusia, Pak. Lukas, jangan lupa bawa Lukas 2 ayat 7. Makanya dia bisa mati. Kalau dia tidak jadi manusia, Yesus tidak akan mati, Pak. Tapi karena manusia, Yohanes 1 ayat 14. Oke? Maaf Pak Yakub, pertanyaannya cukup ya, biar segera dijawab boleh. Jadi siapa yang aku ya? Boleh kita interaktif aja, biar begini Pak. Jadi kan maksud Bapak Yesus naik ke sorga, yang duduk di atas tahta siapa Pak? Bapak atau Yesus? Cepat jawabnya Pak. Menurut saya Yesus. Oke, jadi pada waktu Yesus di bumi, tahta kosong nggak? Tidak Pak, karena jangan lupa Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Berarti ada yang duduk kan? Ada yang duduk nggak? Ada Pak. Ada Pak. Ada yang duduk kan? Ada. Jadi waktu Yesus di bumi, di tahta tetap ada yang duduk kan? Yaitu Bapak kan? Ada Pak. Ada. Nah, jadi pada waktu Yesus naik dengan tubuh fisik loh ya, tubuh fisik. Jadi nggak bisa dibilang kiasan. Ya, tubuh fisik ini kemana? Tubuh fisik ini pada waktu Yesus naik, dia duduk di mana? Dia satu tahta Pak. Bapak baca ya Wahyu 5 ayat 13 dan Wahyu 23 ayat 3. Pertanyaan saya begini, pada waktu Yesus naik ke sorga, dia tubuh fisiknya bergabung dengan Bapa atau terpisah? Bergabung Pak, karena dia roh. Karena dia sudah naik ke surga, berarti dia roh. Begitu dia Allah, dia roh. Di sinilah masalahnya. Di sinilah masalahnya. Oke, saya akan jawab ya. Jadi kalau Pak Henry Tan mengatakan Bapak itu kiasan, itu nggak benar. Itu sangat nggak benar.
sangat Bapak tidak benar. baca Yohanes 16 ayat 25, Pak. Iya, saya udah tahu itu semuanya. Jadi Ya. gini, Bapak itu kalau di dalam sebelum Yesus turun ke sorga, dia sudah bertahta di sekeliling tahta itu ada serafim. Serafim itu adalah makhluk 6 sayap yang berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ya. Jadi pada dia wujudnya dari permata yaspis, permata sardis, dari tahtanya keluar kilar dan guntur. Itulah tahta Bapa. Nah, pertanyaannya, pada waktu Yesus naik ke sorga, tubuh fisik ini maksud Bapak bergabung dengan Bapak, begitu kan? Ya, roh. Ya, Ya. berarti kan jadi tahta Yesus menjadi seperti kilat dan guntur seperti itu kan? Saya Berarti tidak mengatakan itu. berarti tubuh Yesus hilang, berarti tubuh Yesus. Pak, sekarang saya mau tanya. Karena kan Yohanes Bapak 1 itu kan ayat dari 14. api terus, bergabung dengan tubuh. Ya. Sekarang saya mau tanya. Yohanes 1 ayat 14, pada waktu Firman menjadi manusia, dia tidak harus ada manusia di surga, Pak. Karena Yesus itu, itulah Allah Alfa Omega. Bapak buka Lukas 24 ayat 44. Yesus sendiri mengatakan dari awal, saya itu nubuat saya akan digenapi semua di kitab Mazmur dan sebagainya. Ya, oke. Saya akan Ya. jawab. Oke, Ya, Bu Berita Luga, 30 detik ya. Ya, Oke, nanti akan gantian. Ya, oke. Gini Cukup Pak, Yakobnya. gini. Oke, silakan. Saya ambil kesimpulan begini. Pada waktu Yesus naik ke sorga, tubuh dagingnya itu tidak bersatu dengan Bapa tapi duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu daging, Pak. Makanya disebut Yesus anak manusia. Beda, Allah dengan anak manusia beda, Pak. Anak manusia ini dia tetap duduk di sebelah kanan Allah karena dia dari punya tubuh daging, ada bekas paku dia. Jadi dia tidak bersatu dengan yang api itu. Dan yang kedua, sudah banyak orang yang pergi bolak turun naik sorga, sudah banyak, dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan menjadi satu tahta. Itu makanya saya katakan bahwa seorang guru harus konfirm dengan nabi. Guru nggak bisa jalan sendiri. Guru jalan sendiri jadi liar. Makanya perlu ada nabi-nabi Tuhan yang mengkonfirmasi ajaran Bapak. Nah, Bapak kan cuma dengerin Pak Henritan. Bapak nggak tanya nabi-nabi Tuhan yang sudah turun naik berkali-kali. Bapak nggak mau denger. Makanya Bapak nggak tahu. Semua nabi Tuhan yang udah naik ke sorga di bawah Tuhan itu melihat Bapak dan anak domba duduk di sebelah kanannya. Saya mau tanya, Oke, yang cukup, Bapak bilang manusia itu, Pak, yang bilang manusia itu kan manusia. Pak Jakob. Ya. Terima kasih, waktunya habis. Jadi biar adil. Jadi kalau kita teruskan nanti tidak akan kebagian yang lainnya. Terima kasih Pak Jakob atas pertanyaannya. Makanya Pak Jakob nanyanya jangan terlalu banyak, yang inti-intinya biar Bapak kebagian. Ya, kembali lagi Bapak Ibu pemirsa debat fenomenal pada malam ini. Saya ingatkan sekali lagi, tolong yang belum subscribe, like dan komen agar debat fenomenal seperti malam ini akan kita sajikan kembali apabila memang dari Bapak Ibu pemirsa sekalian sangat tertarik sekali untuk pembahasan tema-tema yang demikian. Sekali lagi saya ingatkan, silakan Anda subscribe link di LSK-nya. Untuk selanjutnya pada sesi yang keempat ini masih satu bagian lagi, yaitu kalau tadi dari jemaatnya Pendeta Henritan yang bertanya, maka kesempatan yang kedua akan saya berikan kepada jemaat dari Pendeta Luga Tambunan untuk bertanya. Kalau tidak salah tadi Bapak Rodrido Andiana. Selamat malam, Pak Rodrido. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, Anda akan bertanya kepada Pendeta Henritan? Ya, saya bertanya kepada Pak Henritan karena saya tidak mengakui dia sebagai pendeta, maka saya sebentar. tidak dia sebagai Sebentar. Pak Rodrido, saya ingatkan waktu Anda 5 menit ke depan agar terjadi diskus yang berkelanjutan, mohon pertanyaannya bisa singkat, padat, jelas, dan bisa nanti setelah dijawab oleh Pendeta Pak Henritan akan dikomentari oleh Anda selanjutnya sampai 5 menit berakhir. Jadi paham ya Pak Rodrido? Paham ya dengan aturannya? Oke, silakan 5 menit ke depan, silakan langsung saja ke Pendeta Henritan, silakan. Ya, sebelum saya bertanya, saya mau mengklarifikasi dulu Pak ya, bahwa saya bukannya jemaatnya Luga, gitu. Pak Luga Tambunan saya bukan sebagai jemaatnya, jadi saya sebagai saudaranya yang seiman. Oke, jadi silakan. kebetulan saya sesuai dengan topik pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Henritan. Simpel pertanyaan saya bertanya 3 pertanyaan saja. Yang pertama, masalah Kristen domba dan Kristen kambing itu Bapak tujukan kepada orang-orang Kristen saja atau juga kepada orang Islam? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak percaya Muhammad adalah nabi? Pertanyaan saya yang ketiga, itu apakah Bapak Henritan tahu yang dimaksud atau tanda petik konteks yang dimaksud Yesus dalam Matius 25
yang Bapak katakan sebagai Kristen domba dan sebagai Kristen kambing? Tuh, cukup 3 pertanyaan itu saja. Nah, setelah Pak Henritan jawab 3 pertanyaan saya mau membagikan 1 ayat kepada Pak Henritan. Saya hanya mau membagikan 1 ayat setelah Pak Henritan menjawab ketiga pertanyaan saya ini. Itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Rodrigo. Silakan Pendeta Henritan untuk menanggapi. Nabi Muhammad adalah nabi besarnya umat muslim. Kita harus menghormati nabi besarnya umat muslim. Jangan ditanya ke kami ya, kalau kami ya pasti bilang tidak. Tetapi itu nabi besarnya umat muslim. Ya, apakah dia nabi? Iya, bagi umat muslim iya. Itu nabi besar beliau, junjungan beliau. Bagi kita, ya kita boleh kan kita beda. Gitu loh. Nah, kita udah siap itu. Soal domba sama kambing ya, itu sudah sangat jelas Pak. Domba itu orang benar, kambing itu orang terkutuk. Mari kita cari ayat. Orang benar ayatnya mana? Orang benar hidup oleh iman. Orang benar menyembah Yesus, Allah yang benar. Terkutuk cari ayat mana? Cari ayat Galatia 1 ayat 8 dan 9. Berita Injil lain disebut terkutuk. Klop. Terkutuk cari terkutuk. Orang benar cari orang benar. Jangan kok orang benar cari orang naik ke surga. Surganya aja nggak ada. Nggak pernah ada orang bisa naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13. Nggak ada orang naik ke surga. Ya, jangan cari itu. Orang benar bandingkan dengan ayat Alkitab orang benar. Terkutuk cari ayat Alkitab terkutuk. Ada semua jawabannya di situ. Yang ketiga apa ya? Ya sudah begitu. Ya, Matius 25 ayat 31 sampai 4. Yesus, ya. Ya konteksnya memang itu, konteks nanti ada domba orang benar, kambing orang terkutuk. Lalu kita harus cari approval pakai ayat-ayat mana yang menyebut orang benar, mana yang menyebut orang terkutuk. Jangan cari ayat yang enggak gitu loh. Nanti soal mujizat ada lagi, soal mujizat, ya toh, soal hikmat, soal pencurahan Roh Kudus dan lain sebagainya ada lagi topik lain gitu loh. Kita ada kok ayat Alkitab yang nulis terkutuk itu ada yang nulis orang benar. Ya, pertanyaan kedua saya tidak Bapak jawab. Pertanyaan kedua saya, apakah Bapak percaya Muhammad adalah nabi? Yang saya tanyakan Bapak, bukan orang Islam. Yang saya tanya, Bapak percaya Muhammad adalah nabi atau tidak? Cukup katakan iya atau tidak gitu. Tidak perlu dijawab di sini, tapi saya menghormati saudara-saudaraku dari umat Muslim. Saya sudah lama kenal dengan Pak Agustan, dengan Pak Mutasim, dengan itu. Bapak nggak perlu nanya kayak begitu loh. Berarti sudah dapat dipastikan iman Bapak tergoncang ya terhadap jawaban yang simpel itu. Seluruh orang Kristen pasti akan bisa menjawab itu dengan tegas. Dunia pun tahu akan hal itu. Itu bukan berita yang harus ditutup-tutupi. Bapak hanya cukup menjawab iya atau tidak. Bapak percaya Muhammad atau tidak? Ya pasti tidak loh, orang Kristen. Kalau Bapak tidak mempercaya Muhammad, berarti Bapak mengatakan bahwa Islam itu adalah kambing juga gitu. Karena itu ayat ditujukan kepada seluruh umat manusia. Salahnya di sini, Pak. Kambing ini manggil Yesus Tuhan. Nah, itu dia kuncinya. Wahyu ayat 44, Pak. Kambing itu manggil Yesus Tuhan. Sama dengan domba manggil Yesus Tuhan. Pak Agustan, Pak Mutasim manggil Yesus Tuhan enggak? Sedangkan yang dipanggil Yesus, sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan saja, ya, sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan saja, itu kalau tidak sesuai dengan buah roh, makanya baca di ayat sebelumnya, kalau tidak sesuai dengan buah tentang pengajaran yang Yesus ajarkan, maka akan dicampakkan ke dalam neraka. Berarti artinya ayat itu ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada Kristen saja. Lalu mengapa Bapak mengatakan ya, bahwa ucapan di dalam konteks di Matius 25 itu hanya diperuntukkan kepada orang Kristen? Dengan kata lain, Bapak sedang menutup-nutupi hal kebenaran di dalam ayat itu ya, dengan sengaja membodoh-bodohi orang Islam. Karena sebenarnya Bapak sudah mengatakan orang Islam atau Buddha atau Hindu atau orang yang lainnya adalah kambing, gitu. Karena Bapak sudah mengatakan Bapak tidak percaya kepada Muhammad dan nabi-nabi lainnya, gitu. Setelah Yesus, kan demikian. Berarti Bapak mengatakan semua manusia-manusia itu adalah kambing, gitu. Bapak sudah menghina seluruh manusia di Indonesia ini ya, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mengatakan bahwa mereka adalah kambing. Paham maksud saya, Pak ya? Tidak. Nah, karena saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya mengatakan iya, Bapak tidak pernah mengatakan begitu, tapi iman Bapak adalah seorang Kristen. Bapak mengaku sebagai seorang Kristen. Maka dengan kata lain, ya, itu ayat diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tidak. Maka hal itu pun berlaku kepada orang-orang ya di luar Kristen. Berarti Bapak sedang menghina, ya, Bapak sedang menghina seluruh orang-orang di seluruh Indonesia ini dengan mengatakan mereka adalah kambing. Itu tafsir Anda. Saya
Sekarang saya tanya, Mengatakan kambing. saya ini sebagai pengikut Kristus, saya saudara Bapak atau tidak? Saya Selalu saudara mengatakan Bapak. kambing itu dari kelompok Kristen. Oke, sekarang saya ini saudara Bapak atau tidak? Anda menyembah Yesus enggak? Kan saya sudah bilang, saya pengikut Yesus Kristus. Berarti saya menyembah Anda Yesus. menyembah dong. Yesus apa? Kalau menyembah Yesus, menyembah Bapak dong. Saya mau bertanya, saya pengikut Yesus Kristus, kan saya sudah bilang. Nah, saya mau bertanya sama Bapak, apakah saya saudara Bapak? Kenapa Anda Bapak penyembah bilang? Yesus apa penyembah Bapak? Pertanyaanku. Kalau penyembah Yesus, aku kita sama domba. Suara Pak Henritan Sorry, Pak. putus-putus. Meskipun Anda mengklaim penyembah, saya percaya Yesus yang apa dulu? Ya, Yesus yang apa dulu? Yesus Allah apa Sekarang, Yesus anak? Yesus anak ya, Pak? Sekarang ya, seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya, yang Islam, itu saudara Bapak atau tidak? Islam itu saudara Bapak dalam kemanusiaan atau tidak? Oke, Pak Rodido, saya Nggak perlu diklarifikasi sebentar, Pak. Sebentar saja. Saya mau bertanya kepada Pak Henritan. Pak Henritan Iya. beranggapan Islam, Hindu, Buddha itu manusia-manusia di luar Kristen itu dia menganggapnya dia saudara mereka atau tidak? Saya nggak mau ke teologi kekristenan tentang Yesus Kristus ya. Pak Henritan kan sedang membawa saya kepada Saudara, perdebatan teologis tentang Yesus Kristus. Nah, saya mau bertanya simpel saja. Pak Henritan menganggap manusia di luar Kristen, ya, manusia di luar Kristen itu saudaranya atau tidak? Cukup menjawab iya atau tidak. Maka saya akan membagikan satu ayat kepada Pak Henritan. Suara Pak Henritan putus-putus. tanyakan siapa yang disebut saudaramu? Orang sama. Oke, Suaranya kelihatannya putus-putus, Pak. putus-putus ya, kelihatannya putus-putus Pak Henritan. Atau langsung saja Pak Rodido, kalau mau menyampaikan satu ayat silakan, karena waktunya terbatas. Jadi Satu begini, menit Pak ya. saja, ya 1 menit Jadi saja begini, silakan. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Artinya, itu bukan ayat yang mau saya tunjukkan ya, saya hanya menjelaskan, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Artinya, seluruh manusia di muka bumi ini, baik agama yang berbeda, ya, maupun suku dan ras atau apapun, Kristen itu wajib mengasihi. Mengasihi artinya mereka itu menganggap mereka adalah saudaranya. Maka saya akan membagikan satu ayat ya. Dan ini akan terpukul, akan kena kepada Pak Henritan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Biar saya baca Pak ya ayatnya ya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Di situ berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, maka di dalam ayat itu dapat disimpulkan bahwa Pak Henritan ya, selama perbincangan tentang mengatakan orang-orang ya, domba dan kambing, dia sedang menyebarkan kebencian kepada orang-orang di Indonesia ini dengan mengatakan hal itu dan mengaku-ngaku dia mengenal Allah, padahal yang dia sebarkan itu adalah kebencian. Maka dia sedang berdusta di sini. Dia sedang berdusta dengan mengatasnamakan Allah bahwa dia mengasihi saudaranya. Begitu Pak Henritan, semoga ini dapat mencerahkan Bapak agar ngomong itu hati-hati di publik ya. Karena tujuan yang Bapak omong itu berlaku terhadap seluruh orang ya. Tidak semua orang Kristen itu, siapa yang bilang semua orang Kristen itu akan masuk surga? Dari mana Bapak dapatkan hal itu? Gak ada kekristenan yang menganggap hal itu. Semua itu dilihat dari buahnya. Dari buahnya lah dilihat. Orang Kristen pun akan ada yang dicampakkan ke dalam neraka. Makanya ada ayat yang mengatakan ya, sedikit saya lupa itu. Sedikit yang banyak yang percaya tapi sedikit yang terpanggil. Kira-kira begitulah ayatnya. Jadi Pak Henritan jangan asal ngomong kalau di publik dengan mengatakan domba dan kambing terhadap sesama saudaramu. Apalagi Yesus mengajarkan ya, kasihilah sesamamu manusia ya. Itu udah mencakup keseluruhan. Ya. Terima kasih Pak waktu yang diberikan ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak Henritan, 30 detik saja untuk menanggapi Pak Rodido. Silakan. Nggak usah lah, saya ini paling kasih terhadap sesama. Ya, murid saya 1000 orang itu bisa nunjukin bahwa Henritan Dianta itu paling kasih terhadap sesama. Karena kasih itulah saya ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah dengan penuh kasih. Ngomong demi kemurahan Allah, ayo neraka. Saya selalu ngomong begitu loh. Lihat tuh saksinya banyak di tayangan YouTube begitu semua. Ya, saya selalu ngomong demi kemurahan Allah, dengan kasih Allah saya menasihatkan.
tobat. Nah, itu Pak. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pendeta Hendritan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemirsa YouTube yang sedang menyaksikan tayangan live-nya. Barusan kita sudah menyelesaikan 4 sesi. Yang sesi pertama adalah tentang mengkritisi, yang sesi kedua adalah menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah tadi debat secara bebas antara dua debater. Kemudian yang terakhir ini tadi barusan yang hangat kita saksikan adalah para jemaat bertanya pada para debater. Maka masuk sesi yang kelima, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yaitu kesempatan silakan kepada Pendeta Luka, Pendeta Hendritan untuk bisa istirahat sejenak. Ya, istirahat sejenak. Sekarang kita berikan kesempatan yang sesi kelima ini kepada Ustadz Agus Wianto Tan, ya, selaku komentator ya debat pada malam hari ini. Waktu Anda maksimal 7 menit dari sekarang. Silakan, Ustadz Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pendeta Luka dan Pendeta Hendritan ya. Ternyata kita bertiga ini famnya sama, Tan. Maminya Pendeta Luka juga Tan ya. Saya percaya kita semua terkesan dengan dialog malam hari ini ya. Tapi satu hal, tentunya ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber. Ya, tentunya dengan satu dogmatika yang mereka pegang masing-masing. Ya, kalau doktrin secara menyeluruh mungkin sama, tapi berbicara tentang dogmatika itu pengajaran, pokok pengajaran. Nah, di sini kalau saya boleh simpulkan, mungkin Bibelnya sama, ya, tapi sekali lagi dogmatikanya berbeda. Ya, Pendeta Hendritan mengarah kepada Allah yang Esa. Ini pendapat saya ya, kesimpulan saya, implikasi saya, bahwa Allah yang Esa artinya bahwa Bapa dan Roh Kudus itu sudah tidak ada. Ya, fungsinya hanya pada waktu itu konteksnya. Jadi Yesus sudah kembali ke surga dan bertata di sana. Ya, itu yang saya tangkap seperti itu. Ya. Nah, kalau Pendeta Luga mungkin ini sekali lagi, ya, kalau mengacu kepada Trinitas berarti kan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Ya, itu pandangan saya. Agak berbeda dengan Pak Hendritan, agak berbeda Pak. Nah, enggak, tapi artinya kan berbicara dogmatika ini, Pendeta ya. Luga. Artinya kan dogmatikanya udah berbeda, esensinya pun udah berbeda, begitu ya. Nah, di sini kedua belah pihak, Pendeta Hendritan maupun Pendeta Luga maupun saya kira kita punya satu prinsipal masing-masing yang beliau pegang dan beliau akan secara prinsipal sampaikan kepada umat. Ya, dan saya juga yakin beliau juga namanya pengajaran mempunyai kebanggaan masing-masing. Tentunya saya di sini saya akan menyimpulkan bahwa saya bangga menjadi seorang Islam. Ya, karena sekali lagi bahwa di dalam kebanggaan saya sebagai seorang Islam itu nilai-nilai ketuhanan udah final. Ya, kami tidak memperdebatkan tentang keesaan Tuhan ya. Ketauhidan Tuhan itu udah final. Ya, ini yang mungkin membuat kita sedikit berbeda ya dalam hal ini. Nah, dari kronologis beliau berdua ini kalau saya lihat dari esensi ketuhanan itu masih belum ketemu gitu loh ya. Masih belum ketemu. Antara Allah yang Esa dengan karismatik Pendeta Luga, ya. Ya, dia bilang Bapak kiasan di situ, letak intinya di situ. Bapak dibilang kiasan, menurut saya itu salah banget. Iya, oke. Nanti mungkin di closing statement bisa disampaikan. Yang jelas sekali lagi saya bangga menjadi seorang Islam karena sekali lagi persoalan yang prinsip di dalam keislaman itu sudah tidak ada. Paling ya kunut tidak kunut, ya goyang-goyang sama tidak dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Saya kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini pencerahan yang luar biasa tentunya yang beliau sampaikan dan tentunya ini kembali kepada kita masing-masing ya, bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita mengimani. Tapi sekali lagi saya mau katakan saya bangga jadi Islam, abdi. Karena bagi saya ketuhanan di dalam la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah itu udah final, tidak perlu diperdebatkan. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ustadz Bilah Murtadilo. Oke, terima kasih kepada Ustadz Agus Tan yang telah memberikan komentarnya pada acara debat fenomenal pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampailah pada sesi terakhir kita, karena ternyata tak terasa Bapak Pendeta-Pendeta ini sudah hampir jam 9:30 ya. Kalau kita teruskan pasti akan sampai larut malam tentunya. Insya Allah dengan like, subscribe dan komen dari
pemirsa sekalian akan memberikan dukungan kepada kita semuanya agar kita selalu bisa memberikan agenda-agenda ya semacam ini sehingga kedepannya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekali lagi bahwa acara pada malam ini tidak ada maksud untuk mengajak dan sebagainya. Saya mohon maaf. Minta izin sebentar untuk meluruskan Matius 25 tadi yang jadi referensinya Pak Henry Tan. Oke, nanti mungkin bisa disampaikan di kolom chat saja Bapak Ivan. Mohon maaf lahir batin karena waktu sudah malam begitu. Ya, saya sudah sampaikan. Oh, ya. Saya sudah sampaikan di kolom chat. Saya harap moderator bisa membaca itu. Oke. Karena di sini sangat jelas diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi ayat itu sangat jelas sekali menyebutkan untuk semua manusia. Dan ini yang tidak dikatakan secara jujur oleh Pak Henry Tan. Ayat itu jelas diperuntukkan untuk semua manusia pada akhir zaman dipilah. Yang Matius ayat 25 ya. Oke, saya bacakan Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Ivan. Oke, terima kasih Pak Ivan. Jadi agar beliau tidak membuka mic-nya maka akan saya bacakan ya. Sebentar. Yang dari Pak Ivan ya. Oke. Sebentar. Oke. Yang punya ayat Matius 25 ya Pak Ivan ya, sudah ada di situ. Saya kira semuanya sudah baca, nanti akan bisa disampaikan, dibaca oleh Pendeta Henry Tan. Oke, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian, terima kasih masukannya Pak Ivan. Mohon untuk operator bisa di-mute semuanya. Terakhir, sesi terakhir kita. Boleh nambah saya satu-satu saja Pak, terakhir Pak. Terima kasih, mohon maaf, agar kita disiplin waktu, mohon maaf. Jadi, saya lagi, silakan untuk komentarnya bisa di grup chat ya, grup chat. Kita masuk kepada sesi yang terakhir, sesi yang ke-6, yaitu sesi closing statement ya. Closing statement akan disampaikan oleh masing-masing narasumber, termasuk Ustadz Agustan ya. Mari narasumber, masing-masing narasumber akan saya berikan waktu kurang lebih 3 menit agar tepat waktunya untuk digunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memberikan closing statement pada kesempatan debat fenomenal pada malam ini. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Pendeta Henry Tan untuk memberikan closing statement selama 3 menit. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, istilah domba kambing ini sudah sangat valid. Domba kambing adalah untuk semua bangsa. Ada domba Indonesia, kambing Indonesia, domba Amerika, kambing Amerika, domba Arab, kambing Arab, domba Ethiopia, kambing Ethiopia. Jadi di semua bangsa ada domba, ada kambing, begitu ya. Mati nggak Pak? Iya, putus-putus Pak Henry. Silakan diulangi. Oh, di mute. Halo? Oh, di mute. Tolong operator. Di mute. Pak Henry di mute. Operator. Yeah. Oke, diulangi Pak Pendeta. Pendeta Henry Tan, mohon bisa diulangi. Tadi di mute, nggak dengar. Silakan diulangi lagi. Oke, itu untuk semua bangsa. Ada masih nggak dengar? Sudah. Silakan. Sudah. Jadi, oke, domba kambing itu ada untuk semua bangsa. Ada Amerika domba, Amerika kambing, Arab domba, Arab kambing, Turki domba, Turki kambing, Indonesia domba, Indonesia kambing. Semuanya hanya untuk orang Kristen. Ya, sudah sangat clear, sangat jelas. Domba disebut orang benar, kambing disebut orang terkutuk. Untuk mendeskripsikan siapa orang benar, cari ayat Alkitab tentang orang benar. Siapa Allah yang masuk surga adalah domba, orang dan kambing segera tobat menjadi domba. Begitu saja dengan entry poinnya baptisan yang benar Alkitabiah dan sembah Yesus Allah yang benar supaya menjadi domba orang-orang benar. Sudah begitu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak kurang tepat dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Bapak-bapak Ustadz, Pak Gustan, Pak moderator, juga salam kami untuk Yusuf Ismail, juga Pak Pendeta. Terima kasih untuk debatnya. Ya, kita tetap bersahabat, kita tetap bersaudara. Beda iman tetap bisa. Oke, terima kasih Pendeta Henry Tan yang telah memberikan closing statement. Selanjutnya pada Pendeta Luga, kami persilahkan 3 menit ke depan. Silakan. Jadi sebenarnya tujuan utama dari Pak Henry Tan ini adalah ingin meniadakan Allah Bapa. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Itu tujuan utamanya. Dia ingin meniadakan Bapa dengan mengekspos Yesus. Nah, itu bahaya. Itu sangat mengerikan gitu. Nah, terus yang kedua, terus Pak Henry Tan ini adalah
satu jenis pendeta yang menurut saya adalah pendeta yang tidak diurapi Tuhan. Karena menurut Alkitab, pendeta yang tidak diurapi Tuhan itu adalah kambing. Dia tidak diurapi Tuhan karena dia adalah pendeta yang tidak memiliki kuasa dan tanda-tanda mujizat. Makanya dia selalu memakai kata-kata Alkitab, ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi tujuan Pak Hendritan ini sebenarnya ingin mencampur-campurkan ajaran-ajaran sehingga kita bingung. Karena dia pun dengan Pak Joshua Tewu pun tabrakan. Dia kan Wanes, tapi Wanesnya dia dengan Pak Joshua Tewu itu tabrakan. Karena yang dia bilang bikin ajaran baru. Katakanlah, karena Pak Hendritan ini kan muridnya Pak Joshua Tewu tadinya, dia mengaku kepada saya. Tapi Pak Joshua Tewu tidak mengajarkan Yesus datang 4.000 tahun lagi. Jadi dibalik dia satu meniadakan Allah Bapa, mengekspos Yesus kelihatannya benar Yesus, tapi dia meniadakan Allah Bapa. Terus yang kedua, dia pun membuat suatu ajaran yang aneh, yaitu Yesus datang 4.000 tahun lagi. Nah, dia hanya membuat tameng supaya memasukkan ajaran-ajaran aneh. Yesus datang 4.000 tahun lah, mau 5.000 tahun, dia bikin ajaran-ajaran aneh. Nah, itu yang mengerikan. Jadi sebenarnya Pak Hendritan ini bersembunyi di balik Yesus yang esa lah, tapi memasukkan pengajaran-pengajaran yang mengerikan gitu. Jadi Pak Hendritan ini adalah sebenarnya bukan pendeta yang diurapi. Dan kalau bukan pendeta yang diurapi, pasti jadi kambing dan pasti di neraka. Itu closing statement dari saya. Karena dia sudah meniadakan Allah Bapa. Bayangin, Bapa lah yang mengutus Yesus, kok dia bisa-bisanya dia mengatakan Bapa itu kiasan. Itu sangat mengerikan. Yesus aja mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, sementara Pak Hendritan ini meniadakan Bapa. Itu kan ajaran yang aneh. Dibilang Yesus datang 4.000 tahun. Nah, itu menurut saya sudah campuran. Ibarat kata tuh es campur. Kalau udah campur-campuran kan kita bingung. Dia dibilang Oneness juga enggak, dibilang Tritunggal enggak. Makanya dia pun dengan Pak Joshua Tewu pun tabrakan. Jadi posisinya dia ini ada di mana? Dia campur-campuran gitu agamanya, ajarannya. Jadi memang akan ada kok guru-guru seperti itu, karena ini udah hari-hari terakhir bikin orang jadi kacau gitu loh. Nah, makanya perlu saya lawan dia. Saya juga tidak terlalu setuju dengan Tritunggal karena saya juga punya konsep, tetapi Pak Hendritan ini sudah terlalu aneh gitu loh. Jadi dia pun tabrakan dengan Joshua Tewu, dia tidak bisa bersatu dengan pendeta Tritunggal, nggak bisa bersatu. Joshua Tewu juga yang tokoh dari Oneness di Indonesia pun dia tidak bersatu. Jadi dia benar-benar berada campur-campur lah, es campur lah gitu kira-kira. Itu closing statement dari saya. Oke, terima kasih Berita Luga yang telah memberikan closing statement. Terakhir kepada Ustadz Agus Rianto Tan untuk memberikan closing statement 3 menit ke depan. Silakan. Oh, baik. Tadi sebetulnya sudah saya campur sekalian, tapi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, ya kalau bagi kami, kalau saya menyimpulkan beliau berdua ini kan belum selesai ya tentang posisi ketuhanan, ya posisi Yesus apakah masih dengan Bapa, Putra, Roh Kudus atau Yesus dengan sendiri, ya. Ini kan berbicara tentang doktrin. Bukan doktrin, ya maaf, dogmatika, pokok pengajaran, ya. Harusnya temanya Tritunggal, Pak. Harusnya temanya Tritunggal kalau mau ke situ. Tapi karena dia minta kambing gitu ya. Iya, kalau mau lari ke tapi kan khusus mengerucut ke Twitter. Ya, pembicaraannya kan jadi satu perbedaannya kan di sana, ambiguitasnya kan di sana, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi biarlah menjadi tolok ukur dan perbedaan itu indah, dikembalikan kepada betul iman kita masing-masing. Tapi saya akan berbicara sesuai dengan iman saya, ya artinya di dalam Islam udah fix, ya bahwa itu esa tauhid, ya dan kalaupun toh ada aliran-aliran yang lain. Apa ada rencana mau balik lagi, Bagus? Apa ada rencana mau balik lagi jadi Kristen? Hah? Tidak ada. Saya kembali bertobat, udah fix ya. Bagus, harus bertobat. Udah fix karena ya. sekali lagi bahwa nanti kalau di dalam Islam ya udah fix, Allahnya udah esa, udah tidak ada perbedaan. Kalau perbedaan itu hanya masalah liturgi. Ya sekali lagi ada pakai kunut atau tidak. Ya kalau di dalam Kristenan liturgi itu berbicara tata cara. Ada yang full musik, ada yang enggak, ada yang mari kita berdiri, mari kita duduk, ada yang tidak. Ya seperti itu. Tapi perbedaan yang prinsip itu tidak ada. Ya jadi sekali lagi yang saya mau sampaikan, ya nanti beliau-beliau berdua ya tetap bangga dengan milik masing-masing. Saya juga bangga bahwa saya bangga menjadi Islam. Abji, aku bangga jadi Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Agus Rianto Tan yang telah memberikan closing statement. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.